Halo teman, di sini kami akan menanyakan terkait dengan video distance learning yang benar. Bagaimana nanti videonya kita saksikan bareng-bareng. Ayo. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan melakukan roleplay distance planning untuk pasien lansia. Fokus utama kita yaitu yang pertama pengkajian, yang kedua penentuan diagnostik, yang ketiga intervensi, dan yang terakhir implementasi selama hari perawatan. Jadi pada intinya roleplay distance planning adalah di mana di hari awal perawatan kita membantu screening untuk pulang lalu menyusun rencana bersama keluarga dan pasien. Selamat pagi Bu Sari, kami perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Saya dan rekan perawat di sini ingin memastikan kepulangan nanti aman dan sesuai dengan kebutuhan Ibu karena Ibu ini lansia. Jadi kami akan rencanakan dari sekarang Ibu. Tapi kalau pulang lagi saya takut jatuh lagi, Pak. Sebelumnya, apakah ibu pernah jatuh sebelum ke rumah sakit? Pernah, pas mau ke kamar mandi sekitar 2 minggu yang lalu. Ibu bisa jatuh karena tidak ada pegangan di rumah, Sus. Sebenarnya kami juga ingin ibu pulang, tapi kami takut kejadian jatuh terulang lagi. Ibu juga kadang suka lupa minum obat, Sus. Ibu memang sering lupa minum obat. Kami ada di rumah, tapi saat jam kerja saya tidak ada di rumah. Bu Sari, boleh saya tanya kondisi Ibu sekarang? Apa ada keluhan nyeri? Ada, pinggang saya sakit, Pak. Kalau diukur dengan angka kira-kira dari 0 sampai 10 di angka berapa tuh Bu? Kira-kira? Di angka 4. Oh, Ibu juga ada sesak nggak Bu? Atau batuk ataupun mual muntah? Kadang sesek kalau jalan, Pak. Nggak ada batuk atau mual muntah sih. Baik, kalau untuk mobilisasi Ibu sekarang bisa jalan sendiri atau perlu bantuan dari keluarga? Biasa jalan sendiri pelan-pelan, Pak. Tapi kalau jalan di tangga saya udah nggak berani. Oke, di catatan medis, Ibu itu udah tercatat menggunakan alat bantu. Saya tahu Ibu pakai alat bantu apa, kursi roda, walker, ataupun tongkat. Ya Pak, di RS ini Ibu dibantu memakai kursi roda, tapi kalau di rumah dia tidak memakai alat bantu. Jadi gimana ya? Baik Pak, Bu, saya akan tanya terkait Bu Sari untuk buang air besar dan buang air kecilnya. Apakah sudah lancar Pak, Bu? Untuk buang air besarnya kadang keras. Kalau buang air kecilnya lancar, tapi lebih sering di malam hari. Nah, saya sekarang mau tanya nih sama Ibu Sari untuk tingkat kesadaran dan daya ingatnya ya Bu ya. Saya mau tanya, Ibu sekarang tanggal berapa dan namanya siapa Ibu? Nama saya Sari. Tapi kalau tanggal saya lupa. Tadi aja saya lupa minum obat apa. Baik Bu Sari, selama perawatan di rumah sakit ini saya mau tanya juga terkait perasaannya Bu ya. Selama dirawat di sini apakah Ibu merasa sedih, takut, cemas atau malah biasa-biasa saja Bu? Kalau mau ke kamar mandi, saya suka takut sih, Pak. Baik, kalau di rumah nanti yang jaga ibunya siapa ya? Yang jaga Ibu Sarinya? Nah, saya mau tanya juga nih Pak, Bu. Untuk yang bertanggung jawab memegang obat Bu Sari, apakah ada? Kalau pagi saya bisa, malam juga kadang Rana bantu, tapi kami bingung kalau dosisnya berubah. Baik, selanjutnya saya juga tanya ke Bu Sari ya Bu ya. Apakah Ibu ada kegiatan ibadah yang emang ingin Ibu tetap lakukan di rumah Bu? Saya mau sholat, Pak. Tapi biasanya saya duduk karena lemes. Apakah ada kebutuhan khusus Bu? Misalnya alat bantu arah kiblat, alat bantu wudhu, dan juga bantuan dari keluarga? Kalau wudhu, saya kesulitan lama berdiri sih, Pak.
kami bisa bantu, tapi kami butuh cara supaya nggak memperparah nyeri. Baik, sekarang saya tanya kondisi rumah ya, Pak, Bu. Rumah Bu Sari ini ada tangga atau tidak ya, Pak, Bu? Ada tangga kecil di depan, masih aman untuk dipakai, tapi kamar mandi rumah masih sempit. Nah, kamar mandinya ini licin apa enggak di rumah? Kadang licin kalau sudah digunakan. Apakah ada pegangan atau kursi di kamar mandi itu? Belum ada, kami belum beli. Nah, untuk pencahayaan di rumah pada saat malam hari gimana, Pak? Ada lampu di lorong tapi agak gelap Mas Yan. Apakah ada petugas kesehatan yang rutin datang ke rumah? Misalnya, perawat home care, kader posyandu mungkin, atau keluarga yang punya rencana kontrol? Kalau kontrol masih dari jadwal dokter, tapi belum ada home care. Tetangga juga bisa bantu. Bu Sari, apakah punya alat pengukur darah dan gula darah di rumah? Apakah Ibu Sari ada alergi obat tertentu, Bu, Pak? Setahu kami nggak ada. Baik, Bu Sari, dari data biologis, psiko, sosio, dan spiritual, lingkungan, serta support system, kami akan susun rencana terkait discharge planning. Karena pengkajian sudah selesai, kami permisi dulu ya Bu ya, Pak. Izin, kami kembali ke ruangan. Ya. Jika nanti butuh apapun, silahkan panggil kami di ruang perawat di samping ruang administrasi. Kami permisi ya, Pak, Bu. Pak, Bu, terima Ya. kasih. Permisi. Nah, setelah melakukan pengkajian yang komprehensif, Katim bersama perawat pelaksana 1 kembali ke nurse station untuk menentukan diagnosa dan merencanakan intervensi yang akan diberikan kepada pasien. Oke, kalau dilihat dari hasil pengkajian yang sudah dilakukan kita tadi pada pasien, maka ditemukan diagnosa perawatan prioritas. Yang pertama sebelum pasien pulang, kita akan melakukan edukasi. Yang pertama adalah resiko jatuh yang berhubungan dengan penurunan keseimbangan ataupun mobilitas yang mana ditandai dengan juga riwayat jatuh, penglihatan menurun, dan lingkungan kamar mandi yang memang belum aman di rumah pasien. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu resiko ketidakefektifan kepatuhan regimen terapeutik ataupun ketidakpatuhan berhubungan dengan penggunaan penglihatan dan daya ingat serta perubahan dosis obat. Untuk intervensinya yaitu ada 3 ya teman semuanya ya. Yang pertama itu latih teknik ambulasi aman dengan walker sesuai dengan kemampuan pasien. Itu yang pertama. Yang kedua kita mengajarkan keluarga transfer dari tempat tidur ke kursi dan dari kursi ke toilet. Kita ajarkan juga ya teman-teman ya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu buat rencana pencegahan jatuh di rumah seperti instalasi pegangan, karpet anti-slip, penerangan lorong, dan modifikasi jalan. Bagaimana jika ditambahkan screening risiko jatuh sebelum aktivitas dan pengaturan jadwal pendampingan saat malam hari? Baik, valid. Tambahkan intervensi screening risiko jatuh sebelum aktivitas dan pengaturan jadwal pendampingan saat malam hari ya, teman-teman. Oke, gimana kalau kita buat kayak simulasi gitu di ruang rawat, di kamar mandi, ruang rawat. Terus kita kayak buat demonstrasi seakan-akan gimana caranya kita tuh kayak cara kita ajarin pasien bagaimana cara berdiri dan juga bagaimana cara memegang alat yang benar. Oke, valid. Oke, setuju. Kita akan jadikan ini buat edukasi praktik kita nanti ya. Untuk resiko jatuh, target kita adalah pasien aman saat imobilisasi, toileting, dan juga perpindahan, serta keluarga siap menyiapkan alat dan cara-caranya. Untuk masalah kepatuhan minum obat, target kita yaitu keluarga dapat mengidentifikasi obat dan memastikan jadwal minum obat sesuai dengan resep yang diberikan oleh teman kita dari farmasi. Bagaimana jika untuk intervensi diagnosa ini kita beri 4 poin, yaitu yang pertama, membuat jadwal minum obat bervariasi jam, misalnya pagi, siang, dan malam sesuai resep yang diberikan. Yang kedua, gunakan pill organizer atau tempat obat harian. Yang ketiga, latihan teach back, yaitu keluarga mengulang cara minum obat dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang terakhir, buat aturan bila dosis tertunda atau pasien menolak minum. Oke, valid. Tambahkan juga cara untuk membaca label ya untuk pasien dengan penglihatan menurun dan memastikan tidak menggandakan obat. Diagnosa dan intervensi sudah ditentukan. Katim dan perawat pelaksana mendatangi ruangan pasien untuk melakukan sesi edukasi. Misi.
Hatim beserta tim meninggalkan ruangan pasien lalu kembali ke nurse pasien. Baik, saya akan melakukan training mobilisasi dan risiko jatuh setiap hari sesuai dengan kemampuan pasien. Saya juga akan menilai respon pasien dan didokumentasikan. Baik, saya juga akan membuat jadwal obat bersama keluarga dan juga latihan touchback minimal 1 kali sebelum pasien pulang bersama perawat 4. Nah, itu nanti dicatat ya sebagai intervensi, sebagai bagian dari intervensi discharge planning itu sendiri. Edukasi bukan menunggu pasien pulang. Kalian mengimplementasikan selama pasien itu masih dirawat di rumah sakit ya, di ruangan kita ya. Dan evaluasi pemahaman keluarga. Jangan lupa untuk menghubungi ahli gizi untuk menanyakan terkait nutrisi pasien dan fisioterapi untuk menambahkan terkait intervensi aktivitas pasien selama di rumah sakit. Baik, nanti saya akan menghubungi bagian ahli gizi dan fisioterapi hari ini. Maaf Fatin, saya ada tambahan dari hasil pengajian tadi itu. Kalau misalnya dari support system, sebenarnya tuh keluarga udah antusias, tapi kita tuh kayaknya bisa nambah kontak darurat yang lain. Jika Tuan Andi tidak bisa dihubungi, kita bisa tambah kontak darurat dari keluarga atau tetangganya jika Tuan Andi tadi tidak bisa dihubungi. Ya, terima kasih, itu sangat membantu ya. Tolong tambahkan ke dalam rencana discharge planning kita bagian untuk kontak darurat. Valid. Setelah diskusi, Katim meninggalkan nurse pasien dan kembali ke ruangan Katim. Sementara perawat pelaksana 2 segera menghubungi ahli gizi dan fisioterapi. Iya, halo Bu. Selamat pagi Pak, saya perawat Elpa dari ruang tulip. Izin bertanya untuk pasien atas nama Ibu Sari, usia 55 tahun. Pasien mengeluh saat diberikan makanan sering tidak habis karena merasa cepat kenyang. Namun, pasien masih harus membutuhkan nutrisi yang cukup. Bagaimana ya Pak untuk intervensi selanjutnya? Jadi jika pasien merasa cepat kenyang, namun kebutuhan nutrisi pasien masih kurang, coba berikan pasien makanan dengan porsi kecil tapi sering. Lalu berikan tinggi protein untuk pemulihan dan cairan sesuai dengan instruksi dokter. Baik, terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin tutup teleponnya ya Pak. Setelah menutup telepon dari ahli gizi, perawat pelaksana 2 segera menghubungi fisioterapi. Selamat pagi Ibu, saya perawat Elpa dari ruang tulip. Izin bertanya untuk pasien atas nama Ibu Sari, usia 55 tahun dengan keluhan sesak saat melakukan aktivitas dan merasa takut jatuh jika bergerak. Intervensi apa yang harus dilakukan ya Bu? Tadi kami sudah memberikan edukasi tentang aman jatuh, namun belum memberikan intervensi untuk mengatasi sesaknya saat melakukan aktivitas. Bisa ditambahkan ya Sus untuk latihan gerak sederhananya, seperti latihan duduk berdiri dan juga untuk sesak napasnya ketika beraktivitas. Baik, terima kasih Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Saya izin tutup teleponnya ya Bu. Katim dan perawat telah selesai melakukan implementasi harian. Sedangkan perawat pelaksana 1 beserta pasien melakukan latihan mobilisasi diikuti dengan perawat pelaksana 4 yang melakukan checklist harian. Sedangkan perawat pelaksana 3 beserta keluarga berdiskusi tentang jadwal dan obat-obatan. Misi. Selamat pagi Ibu. Di sini saya perawat Mulia yang akan melakukan latihan berjalan pelan menggunakan walker. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, apakah Ibu merasa pusing atau sesak saat berjalan tadi? Enggak, seperti saya takut sesak pas saya lagi di rumah. Kalau begitu, Ibu tidak perlu merasa takut untuk beraktivitas di rumah. Kalau Ibu merasa pusing saat beraktivitas, saya akan memberikan Ibu cara untuk melakukan teknik nafas dalam. Kalau begitu, saya akan membantu Ibu untuk kembali ke tempat tidur. Kita akan melakukan teknik nafas dalam. Sabar dulu ya, Bina. Oke. Apa aja, Permisi. Ya. Baik,
Perawat 1, perawat 4 sudah selesai? Ini kami sedang melakukan edukasi kepada Ibu Sari dan keluarganya. Baik, maaf ya saya dalam lambat, tadi saya habis dari ruangan Pak Kepala ruangan kita. Baik, silakan dilanjutkan ya. Baik, Ibu, saya akan mencontohkan kepada Ibu teknik nafas dalam. Ibu bisa mengikuti saya. Yang pertama, Ibu bisa menarik nafas panjang melalui hidung, kemudian ditahan sebentar, lalu hembuskan dengan mulut. Ibu bisa mengulanginya ketika Ibu merasakan sesak ya, Bu ya. Yesus. Baik. Baik Ibu dan keluarga, Ibu Rina, saya telah nanti yang menyiapkan lembar checklist untuk perawatan di rumah. Isinya tuh kayak isinya tuh kayak cek obat pagi, siang, dan malam. Jadi selanjutnya Bu Sari dan Bu Rina dan keluarga, saya menyiapkan lembar checklist untuk perawatan di rumah. Isinya cek obat pagi, siang, dan malam. Terus bisa bantu Ibu Sari pada 3 jam sekali. Terus pastikan locker itu di samping tempat tidur. Nah, Ibu Rina bisa checklist di lembar checklist ini. Makasih ya Sus, ini ngebantu banget. Jadi kami nggak bingung lagi. Baik, sama-sama. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya sebelum pulang ke rumah. Iya Sus. Kalau begitu Ibu saya bantu untuk kembali ke tempat tidur ya, Bu ya. Saya bantu ya. Baik, pelan ya, nanti Pelan. tiduran ibunya. Baik, Bu, sudah selesai, Bu ya. Yesus. Ya, baik, ini kami akan kembali ke ruangan lagi ya Bu Sari dan Pak. Semoga nanti kalau memang masih bingung bisa tanya ke ruang perawat Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya. Baik, ini kami kembali ke ruangan ya Pak. Ya. Ini Bu Sari. Ini sudah Pak. Ya. Pagi Pagi. Dok, ini kita udah yakin dedeknya sebelum hasil pulang itu kita udah memastikan rencana terkait bisnis planning itu udah siap seperti modifikasi sudah direncanakan, jadwal obat sudah tertulis dan rencana kontrol juga sudah dipahami keluarga dok. Ya, tadi juga saya udah hubungin dokter spesialis, beliau menyampaikan untuk obat itu sesuai sama yang diresepkan terakhir. Jadi keluarga dan pasien itu harus sesuai resepnya dengan yang diberikan oleh rumah sakit. Oke baik dok, ini kita mulai masuk ke tahap masuk Pak. Ya, benar dengan ruang belakangnya Pak ya, benar Pak. Baik. Jadi gimana ya Pak? Oh, jadi gini Pak, Bu, ini saya dengan dokter penanggung jawab pada hari ini yang sedang melakukan screening kepada Ibu Sari untuk persiapan pulangnya Pak, Ibu. Ya, jadi ini dok, masihnya dok. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dok. Ya, perkenalkan saya dokter penanggung jawab pagi hari ini ya, Bu. Gimana Ibu pagi ini? Apa masih ada keluhan? Enggak. Sesaknya udah nggak ada? Enggak. Kemarin saya dengar itu Ibu dari perawat, Ibu katanya suka takut untuk jalan, takut jatuh, masih takut-takut nggak? Sedikit. Masih sedikit takut ya. Untuk tadi gimana hasil implementasinya? Ya dok, ini dok untuk hasil dari Ibu Sari ya Bu, ya dok ya. Jadi di sini saya akan jelaskan ya dok untuk evaluasi atas nama pasien Ibu Sari. Yang pertama terkait dengan resiko jatuh dok, karena tadi sudah masih sedikit. Sus, ini ada keluarga pasien atas nama Ibu Sari, mau pulang tolong jelaskan masalah obatnya ya. Baik, terima kasih, Dok. Dengan Bapak siapa? Bapak Andi. Baik Bapak Andi, ini untuk obatnya ya Pak, ada 3. Yang pertama ini ada amlodipin. Amlodipin ini untuk obat tekanan darahnya ya Pak. Terus ini ada juga untuk obat gulanya, yaitu metformin. Terus yang terakhir ada obat malamnya Pak, itu ada melatonin. Ini untuk bantu ibunya biar tidurnya lebih maksimal ya. Pagi dok, dulu kan dok ya. Pagi dok. Baik dok, jadi
Ini mau melaporkan dok ya, untuk evaluasi akhir pasien atas nama Ibu Sari. Kita ada 4 untuk evaluasinya dok. Yang pertama itu terkait dengan resiko jatuh. Jadi keluarga itu mampu melakukan transfer aman dan pencegahan di kamar mandi. Lingkungan sudah direncanakan anti slip dan pegangan. Jadi di kamar mandinya sekarang kita udah menyarankan untuk adanya pegangan karena sebelumnya belum ada nih dok. Nah yang kedua psikologisnya dok, pasien tidak menolak ke kamar mandi dan mau dijadwalkan untuk toileting. Yang ketiga obat, keluarga mampu menyebut jam obat, urutan, cara bila lupa keraguan, dan bisa juga membacakan label obat yang sudah dibuatkan oleh kami dari perawat dok. Dan yang terakhir itu support system dari keluarga. Keluarga ini tahu siapa yang didampingi malam dan paham utuh bila kondisi gawat darurat. Oke. Untuk obatnya sendiri itu sesuai resep terakhir ya. Iya. Keluarga dan pasien harus ngikutin resep yang udah dikasih dari rumah sakit. Ya dok, dari kita udah kasih pendidikan edukasi dok intinya ke keluarga pasien dan pasien sendiri. Dokumentasi uji planning sudah selesai, ada pengkajian, diagnosa baru, intervensi dan edukasi yang sudah dilakukan, serta hasil evaluasi formatif dan akhir. Terima kasih semua, rencana kita sudah jelas. Sudah ada pencegahan jatuh di awal, keterlibatan obat, checklist harian, toileting aman, serta dukungan spiritual dan juga nutrisi dari pasien. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Itulah persembahan roleplay dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.